Gibran berhasil menampar arogansi oknum aparat terhadap rakyat. Ya, keren. Kita lihat di Jakarta, oknum-oknum pejabat negara baik TNI, Polri maupun sipil, kita lihat sering arogan menggunakan jalan raya. Baik itu motoris, pengawalnya, baik itu polisi, TNI, POM, dari TNI AD, AU, AL, sama saja. Seolah-olah mereka ini punya hak penuh menguasai jalan raya di Jakarta. Dan orang lain pengguna lalu lintas harus mengalah. Itu yang sering setiap hari kita nikmati di Jakarta. Padahal mereka jelas-jelas melanggar undang-undang lalu lintas. Bahwa pengawalan dilakukan oleh polisi atau kelompok-kelompok tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang hanya berlaku pada presiden atau wakil presiden. Yang kedua, emergensi, mobil damkar maupun ambulan. Yang ketiga adalah pejabat korps diplomatik. Hanya 3 saja yang mendapat diskresi atau dispensasi pengawalan di jalan raya. Menteri, pejabat, bintang 1, kolonel, istrinya pejabat tidak punya hak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini oknum pas pampres dengan mobilnya ini melanggar lampu lalu lintas, nerobos lampu lalu lintas, kemudian senggolan dengan truk. Bukan dia minta maaf, justru marah-marah sama supir truk itu dan langsung melakukan pemukulan kepada supir truk. Ini kan arogan luar biasa. Untung ada CCTV, kemudian direkam. Jadi artinya kalau seorang wali kota marah, ada warganya yang tidak bersalah dianiaya, bagi saya wajar. Nah, bukan hanya sekedar itu sebetulnya. Ini adalah pembelaan seorang kepala daerah kepada warganya. Ini satu hal. Hal yang lain yang ingin ditunjukkan oleh seorang Gibran yang kebetulan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah menampar arogansi oknum-oknum TNI dan Polri yang sering sekali di masyarakat melakukan tindakan arogansi yang tidak perlu. Saya sering melihat, saya sering mengalami, mereka memang luar biasa. Ini arogansi oknum ini berbahaya. Jadi seolah-olah mereka ini kalau di jalan atau di tempat-tempat tertentu seperti warga negara premium, warga negara kelas 1. Mereka bisa berbuat seenaknya dan melihat orang sipil ini seperti warga negara kelas 2. Itu yang sering terjadi. Bahkan kita lihat di Jakarta. Tiba-tiba Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menarik masker dari Pas Pampres yang akan konvensi band. Saya sangat kagum seorang Gibran marah kepada oknum Pas Pampres ini. Pas Pampres ini benar-benar telah melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan kasar sekali. Ini terkait dengan video yang saya lihat kemarin. Tiba-tiba Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menarik masker dari Pas Pampres yang akan konvensi pers. Jujur saya pertama kaget gitu. Ini kok kasar sekali ya Gibran. Ada apa? Karena saya kemarin perjalanan dari Jakarta ke Makassar, akhirnya saya mengulik berita. Ternyata saya sangat maklum seorang Gibran marah kepada oknum Pas Pampres ini. Oknum Pas Pampres ini benar-benar telah melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan kasar sekali. Tingkah laku Gibran ternyata hanyalah untuk melindungi warganya yang dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Ceritanya begini secara singkat. Ada perempatan di Manahan Solo kalau tidak salah, tidak jauh dari rumah Wali Kota Solo. Tingkah laku Gibran ternyata hanyalah untuk melindungi warganya yang dianiaya oleh oknum Pas Pampres.
Ceritanya begini. Secara singkat, ada perempatan di Manahan Solo kalau tidak salah. Tidak jauh dari rumah wali kota Solo, ini oknum pas pampres dengan mobilnya ini melanggar lampu lalu lintas, terobos lampu lalu lintas, kemudian senggolan dengan truk. Bukan dia minta maaf, justru marah-marah sama sopir. Begitu dan langsung melakukan pemukulan kepada sopir teknik ini. Berbahaya loh. Bayangkan sahabat Indonesia, setiap hari presiden saja yang sejatinya mempunyai diskresi untuk mendapatkan pengawalan penuh, beliau setiap hari dari Bogor ke Istana Merdeka atau kemanapun selalu pakai konvoi senyap, tidak pernah pakai sirine. Ini adalah instruksi presiden kepada pengawal beliau. Lah ini istri menteri lah, hanya setingkat dirjen lah, hanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu pengawalnya pakai strobo, pakai sirine, menguasai ruang publik dan arogan sekali. Jadi saya ingin menggunakan dalam kesempatan ini bahwa saya mendukung Gibran sepenuhnya. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran ini adalah bagaimana seorang ayah dalam tanda kutip kepala daerah melindungi warganya karena dianiaya oleh orang yang tidak mempunyai hak. Yang kedua, ini pukulan telak bagi pas pampres atau siapapun bahwa jangan pernah lagi melakukan tindakan-tindakan brutal. Apalagi di kasus Solo, oknum pas pampres ini tidak sedang bertugas. Karena arogan luar biasa, untung ada CCTV, direkam, jadi artinya kalau seorang wali kota marah, ada warganya yang tidak bersalah dianiaya, bagi saya wajar. Nah, bukan hanya sekedar itu. Sebetulnya ini adalah pembelaan seorang kepala daerah kepada warganya. Oknum-oknum pejabat negara baik TNI, Polri maupun sipil, kita lihat sering arogan menggunakan jalan raya. Baik itu motoris, pengawalnya, baik itu polisi, TNI, POM, dari TNI AD, AU, AL, sama saja. Seolah-olah mereka ini punya hak penuh menguasai jalan raya di Jakarta. Dan orang lain pengguna lalu lintas harus mengalah. Itu yang sering setiap hari kita nikmati di Jakarta. Padahal mereka jelas-jelas melanggar undang-undang lalu lintas. Bahwa pengawalan dilakukan oleh polisi atau kelompok-kelompok tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang hanya berlaku pada presiden atau wakil presiden. Yang kedua, emergensi, mobil damkar maupun ambulan. Yang ketiga adalah pejabat korps diplomatik. Hanya 3 saja yang mendapat diskresi atau dispensasi pengawalan di jalan raya. Menteri, pejabat, bintang 1, kolonel, istrinya pejabat tidak punya hak. Tapi kenyataannya mereka setiap hari menguasai jalan di Jakarta dengan arogan luar biasa. Pakai sirine, pakai strobo, pakai segala macam, dan sering membahayakan pengguna lalu lintas yang lain. Ini arogansi. Dan ini harusnya ditegur keras. Nah, apa yang terjadi di Solo ini bagi saya adalah representasi keberanian seorang Gibran dalam menampar arogansi oknum-oknum polisi, TNI atau siapapun yang berbuat tidak layak. Ini satu hal yang lain yang ingin ditunjukkan oleh seorang Gibran yang kebetulan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah menampar arogansi oknum-oknum TNI dan Polri yang seringkali di masyarakat melakukan tindakan arogansi yang tidak perlu saya sering melihat. Saya sering mengalami, mereka memang luar biasa. Ini arogansi oknum ini berbahaya. Jadi seolah-olah mereka ini kalau di jalan atau di tempat-tempat tertentu seperti warga negara premium, warga negara kelas, ya berbuat seenaknya dan melihat orang sipil ini seperti warga negara kelas 2. Itu yang sering terjadi. Melanggar lalu lintas, kemudian melakukan pemukulan, seharusnya diproses hukum juga. Tapi kini karena TNI, kita serahkan Komandan Pas Pampres apa yang dilakukan kepada oknum yang menurut saya, mohon maaf ini kurang ajar.
Yang ketiga, apa yang dilakukan Gibran ini adalah representasi kebanggaan kaum sipil untuk menegur arogansi oknum-oknum di masyarakat. Ini penting sekali dan saya bahagia. Ini juga merupakan counter kepada orang-orang yang mengkritisi seolah-olah Gibran berbuat kasar. Kalau Anda jadi wali kota atau ayah aja, kalau anakmu dianiaya oleh siapapun, kamu marah atau tidak? Indonesia tanah